Ex-pimpinan KPK Bambang Wijoyanto atau BW sebut Ketua KPK Firly Bahuri layak jadi tersangka. Sebelum lanjut ke pokok beritanya, alangkah mulianya jika Anda menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifnya. Jika sudah, mari kita simak sama-sama video ini sampai habis. Hal itu diketahui ketika Bambang Wijoyanto bersuara soal skandal dugaan Ketua KPK Firly Bahuri membocorkan dokumen penyelidikan kasus korupsi di ESDM. Pembocoran dokumen penyelidikan KPK seperti informasi di media maupun cuitan yang beredar di medsos makin mengarah pada dugaan kuat bahwa pelakunya adalah Firly Bahuri, Ketua KPK. Lebih dari itu, dokumen yang dibocorkan ternyata bukan sekedar surat perintah-perintah penyelidikan tapi punya indikasi kuat menyerupai dokumen laporan hasil penyelidikan, ucap Bambang Wijoyanto dalam keterangannya, Senin tanggal 10 April tahun 2023. Menurut Bambang Wijoyanto, Firly Bahuri sudah layak disebut sebagai tersangka. Selanjutnya Bambang Wijoyanto menyoroti pernyataan satu di antara pimpinan KPK, yakni Alex Marwata berkaitan peristiwa pembocoran dokumen KPK, memuat dan mengonfirmasi tiga hal penting, yakni, pertama, Alex implisit mengakui adanya pembocoran dokumen. Kedua, Alex diduga mendistorsi fakta dan peristiwa karena yang dibocorkan ternyata menyerupai laporan hasil penyelidikan bukan hanya surat perintah penyelidikan KPK. Ketiga, pernyataan Alex yang menyatakan pembocoran itu tidak ada dampaknya, sekaligus mengkonfirmasi indikasi keterlibatan dirinya atau setidaknya menunjukkan sikap permisifnya. Tindakan ini dapat dinyatakan sebagai upaya untuk membelokkan peristiwa yang sesungguhnya dan sekaligus mendekonstruksi dampak luas dari tindakan pembocoran. Informasi di media dan cuitan di medsos yang terus beredar dan berkembang, sudah secara benderang menginformasi dan mengonfirmasi bahwa tindakan Alex Marwata dalam kapasitas sebagai salah satu pimpinan KPK seperti juga diuraikan di atas, juga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran etik dan perilaku. Bambang Wijoyanto menuturkan fakta dan peristiwa dalam informasi yang beredar melalui pesan WhatsApp di masyarakat dapat disimpulkan, pembocoran dokumen yang bersifat rahasia yang menyerupai laporan hasil penyelidikan KPK ditujukan secara sengaja agar pihak yang tengah diperiksa KPK atau pihak ESDM dapat mengcounter atau mengantisipasi arah pemeriksaan KPK sekaligus dapat merintangi proses pemeriksaan yang sedang dilakukan KPK. Apalagi dokumen tersebut ditemukan tim penindakan KPK berada di ruangan Kepala Biro Hukum saat melakukan penggeledahan di kantor Kementerian ESDM pada Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023. Jika betul dokumen di atas ditemukan oleh penyelidik KPK di ruang kerja Kabiro Hukum Kementerian ESDM yang diperoleh dari Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dan berasal dari Firly Bahuri, Ketua KPK. Kini kondisi seperti itu, maka Firly sudah dapat dinyatakan sebagai tersangka bukan lagi sekedar pihak yang melakukan pelanggaran etik dan perilaku. Yang mengerikan, jika kesemuanya benar terjadi, pemberantasan korupsi tengah dan telah dijegal dan pemberantasan korupsi, dikorupsi, oleh pimpinan Komite Pemberantasan Korupsi sendiri, ucap Bambang Wijoyanto. Bambang Wijoyanto yang juga dosen pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Juanda ini menjelaskan setidaknya ada empat undang-undang yang dapat digunakan untuk menjerat dan menyatakan Firly Bahuri, Ketua KPK sebagai tersangka dalam kasus pembocoran dokumen, yakni, sebagai berikut: A. Pasal 36 Jo Pasal 65 UU KPK UU Keterbukaan Informasi Publik. B. Pasal 21 UU Tipikor. C. Pasal 112 KUHP, yang mengatur mengenai tindak pidana membocorkan surat dan keterangan rahasia untuk kepentingan negara. D. Pasal 54 Jo. Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sekian dari kami, mohon sekiranya jangan bosan-bosan menonton update terbaru dari channel ini. Terima kasih.